Bab 563. Tracy membeku di tempat. Ia merasa tersesat. Namun ia terus-menerus menghibur dirinya sendiri. Daniel mungkin berpikir kakeknya baru saja sadar, sehingga ia tidak ingin mengagetkan kakeknya. Tracy hanya dapat menghibur dirinya seperti ini. Rolls-Royce melaju perlahan menuju rumah sakit, diiringi dengan dua mobil pengawal yang mengawal mereka di depan dan belakang. Membentuk formasi barisan yang kuat. Seluruh pengawal begitu waspada. Sepanjang perjalanan mereka mengawasi keadaan di luar, menghindari adanya penyerangan. Namun, semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada sedikit pun ancaman di jalan. Mobil telah tiba di rumah sakit. Daniel menggendong ketiga anaknya turun dari mobil. Charles duduk di atas bahunya. Tangannya menggandeng Carlos dan Carla. Charles begitu bersemangat merasa seperti seorang pemenang. Roxy berdiri di atas kepala Charles. Ia membuka matanya lebar-lebar, menatap ke seluruh penjuru, seperti seorang anak yang penuh keingintahuan. Papi, aku tidak mau gandengan tangan lagi. Carla melepas tangan Daniel. Bibirnya cemberut. Papi terlalu tinggi. Aku harus terus mengangkat tanganku baru bisa menggandengmu. Tanganku lelah sekali. Iya, memang sedikit lelah. Carlos mendongakkan kepala menatap Daniel. Apa aku nanti bisa tumbuh jadi setinggi papi? Tentu saja bisa. Daniel membungkukkan badan menggendong Carlos dan Carla. Ia mengingatkan Charles duduk yang benar. Baik. Charles bersandar ke kepala Daniel takut jatuh. Wow, aku juga jadi tinggi. Carla menepuk-nepuk tangan kecilnya. Berseru dengan gembira. Tiba-tiba pandangan mataku berubah. Carlos tersenyum. Aku lebih tinggi daripada kalian. Charles menatap alisnya. Ia pamer dengan bangga. Aku tinggi. Aku tinggi. Roxy mengepakkan sayap di atas kepalanya dan berteriak. Tangan kecil Carla yang gemuk menunjuk Roxy. Bibir kecilnya cemberut. Ia mengerutkan kening dan berkata, Roxy, jika kamu ribut lagi, aku akan mencabut bulu-bulumu. Roxy langsung menutup mulutnya menggunakan sayapnya. Tidak berani bersuara, namun bola matanya terus berputar-putar. Sikapnya begitu lucu dan menggemaskan. Hahaha. Dalam sekejap ketiga anak tertawa. Daniel mengangkat sudut bibirnya. Sejak kehadiran ketiga anak ini dunianya jadi lebih berwarna. Ia juga jadi lebih sering tertawa. Anak-anak ini begitu menggemaskan. Thomas tidak bisa menahan diri untuk berseru. Sejak Tuan Daniel menjadi seorang ayah, ia tampak begitu berbeda. Betul. Ia makin berperasaan. Ryan menanggapi dengan suara rendah. Bagus sekali. Thomas tersenyum. Sekelompok orang masuk ke dalam pintu rumah sakit melalui pintu samping. Pemimpin rumah sakit dan pemimpin-pemimpin lainnya sudah menunggu mereka sejak tadi. Para pemimpin membawa mereka ke ruang pasien khusus. Saat Sanjaya yang sedang menunggu di lantai bawah melihat Daniel, ia pun bergegas menghampirinya dan dengan semangat berkata, Tuan Daniel, Tuan Besar sudah sadar. Ia terus memanggilmu. Ya, Daniel menganggukkan kepala. Kamu belum memberitahunya tentang anak-anak, kan? Belum. Anda memintaku untuk tidak memberitahunya, karena Anda ingin menyampaikannya sendiri. Sanjaya tersenyum menatap anak-anak, lalu dalam sekejap raut wajahnya kembali serius. Ia mengingatkan Daniel dengan penuh arti. Tuan Besar baru saja sadar. Jangan memprovokasinya. Artinya, kabar baik boleh diberitahukan sebanyak-banyaknya. Sedangkan kabar buruk sebaiknya ditunda. Daniel langsung mengerti maksud Sanjaya. Ia berkata dengan pelan, tenang saja, aku mengerti. Mereka sekeluarga tiba di depan kamar pasien. Daniel membawa anak-anak masuk ke ruang sterilisasi untuk berganti pakaian. Roxy juga ingin ikut masuk. Namun Daniel memerintah, tunggu di luar, jangan terbang sembarangan. Roxy berhenti. Ia mendarat dengan perlahan di atas bahu Ryan. Mengangkat kepala kecilnya dengan raut wajah sedih. Jangan buang kotoran di atas bahuku. Ryan mengangkat alisnya dan menatap dengan kejam. Jika tidak, aku akan mencabut semua bulumu. Papi. Ryan belum selesai berbicara. Roxy terbang ke arah Daniel untuk melaporkannya. Cabut bulu. Takut. Bab 564. Ryan. Daniel menatap Ryan dengan dingin. Maaf. Ryan buru-buru menundukkan kepala dan minta maaf. Roxy menggoyang-goyangkan pantatnya dengan penuh kemenangan.
lalu terbang ke kepala Rian. Ia menggunakan cakarnya untuk menyisir rambut Rian, menjadikan kepalanya seperti sebuah sarang, lalu duduk di atasnya. Begitu angkuh, menganggap dirinya menang. Raut wajah Rian kesal. Bola matanya memutar ke atas menatap Roxy. Ia begitu membencinya hingga ingin merebus binatang kecil ini. Thomas tertawa terbahak-bahak. Burung beo ini benar-benar mirip manusia. Hahaha. Suatu hari nanti, Rian belum menyelesaikan perkataannya. Roxy kembali berdiri. Ia bersikap seolah dapat melapor ke Daniel kapanpun ia mau. Rian mengambil napas dalam-dalam, menahan diri dan menelan kembali. Rencana balas dendamnya yang sudah hampir keluar dari mulutnya. Lupakan saja. Burung ini juga tuan kecilnya. Tidak bisa diganggu. Setelah selesai berganti pakaian, Daniel membawa ketiga anak masuk ke kamar pasien. Aku sudah sepenuhnya sadar. Kenapa kalian masih mengurungku di ruang isolasi ini? Aku tidak selemah itu. Cepat pindahkan aku keluar. Baru saja masuk. Sudah mendengar suara marah Tuan Besar. Meskipun penyakit utamanya masih belum sembuh dan suaranya tidak menggebu-gebu seperti dulu, namun masih terdengar sedikit berwibawa. Para dokter dan para ahli buru-buru menjelaskan. Tuan Besar, jangan terburu-buru. Pagi ini kami sudah memeriksa keseluruhan kondisi tubuh Anda. Mohon tunggu sampai hasilnya keluar. Jika semua bagian indikator pada tubuh Anda oke, kami akan langsung memindahkan Anda ke kamar pasien biasa. Kenapa begitu merepotkan? Aku bilang pindah sekarang. Ya pindah sekarang. Kakek, suara menggemaskan Carla terdengar. Memotong perkataan Tuan Besar. Tuan Besar terkejut dan secepatnya menoleh. Ia tidak dapat menahan kegembiraannya. Carla, Carlos, Charles. Kakek. Kakek, ketiga anak langsung melepaskan tangan Daniel. Mereka berlari dengan penuh semangat. Kakek akhirnya bangun. Mata merah Carlos menatapnya. Ia terisak sambil berkata, setiap kali kami mengunjungi kakek terus tidur. Kita semua sangat khawatir. Berharap kakek bisa segera bangun. Kakek sudah bangun. Kakek tidak akan tidur lagi. Tuan Besar menggenggam tangan Carlos, berkata dengan penuh semangat. Saat kakek bangun, kakek langsung bertemu kalian. Benar-benar bagus. Kakek bilang akan membawaku pergi bermain sepak bola. Mata Charles lembab, namun wajahnya penuh dengan senyuman cerah. Sekarang kakek sudah bangun. Apa bisa kakek memenuhi janji kakek? Tentu saja bisa. Tuan Besar tersenyum dan bertanya, apa kakimu sudah pulih? Sebentar lagi pulih. Charles mengangkat kakinya dan menunjukkannya ke Tuan Besar. Gips sudah dilepas. Penyangga juga sudah dilepas. Aku sudah bisa menaiki tangga sekarang. Hahaha. Bagus. Tuan Besar tertawa terbahak-bahak. Tunggu sampai kakek keluar dari rumah sakit. Kakek akan membawamu pergi bermain sepak bola. Kakek bilang mau membawaku pergi ke Disney untuk melihat putri. Carla menggenggam tangan Tuan Besar. Ia berkata dengan manja, apa janji ini masih berlaku? Tentu saja masih berlaku. Tuan Besar mengangguk-nganggukkan kepalanya. Tunggu sampai kakek keluar dari rumah sakit. Kakek akan langsung membawamu pergi ke Disney. Terima kasih kakek. Carla mengangkat tangan kecilnya yang gemuk sambil berseru. Hidup kakek sampai 10.000 tahun lagi. Hahaha. Jika kakek hidup sampai umur 10.000 tahun, apa kakek akan menjadi siluman yang sangat tua? Tuan Besar tertawa. Kakek bukan siluman tua. Kakek adalah kakek terbaik di dunia. Carla memiringkan kepalanya dengan raut wajah serius berkata, kakek harus melihat kami tumbuh besar. Kami harus berbakti pada kakek. Baik. Tuan Besar menganggukkan kepala. Ia tidak bisa menahan air matanya. Mungkin karena usianya sudah semakin tua dan sudah mengalami kondisi antara hidup dan mati. Kini Tuan Besar sangat emosional. Jika ia tidak berhati-hati, bagian hati terlembutnya bisa tersentuh setiap kali ia melihat anak-anak. Hahaha, pilih kasih sekali. Daniel berkata dengan iri. Sudah punya cicit tidak mau cucu lagi. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.